Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru, terpuji nama Tuhan yang mengaruniakan segala berkat dan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena ada kesempatan dan juga anugerah yang kita rasakan di hari yang baru ini. Mari bersyukur kepada Tuhan sebagai ungkapan hati dan terima kasih kita karena anugerah dan segala hal yang baik yang Tuhan berikan maupun yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan satu kebenaran firman Tuhan masih dengan tema kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita nanti merayakan kenaikan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus bangkit, kita maknai sebagai sebuah peristiwa sejarah. Maksudnya adalah itu benar-benar terjadi, tetapi juga memiliki makna spiritual atau dampak-dampak rohani dalam kehidupan kita. Apa makna dari kebangkitan Yesus Kristus? Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus itu menghadirkan membebaskan kita dari rasa bersalah. Ibrani pasal yang keempat ayat 16 firman Tuhan berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Kalau kita membaca Ibrani pasal 4 dan juga beberapa pasal yang mengikuti, berbicara tentang Yesus Kristus yang berkorban sebagai korban, dan karena pengorbanannya itu serta karena karyanya itu, kita mendapatkan anugerah kasih karunia pengampunan sehingga kita tidak lagi terkungkung dengan rasa bersalah, dihantui, dibayang-bayangi oleh rasa bersalah, dosa di masa lalu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih hidup di dunia ini, salah satu oknum pihak yang tidak mau kita hidup bebas mengalami kemerdekaan adalah si jahat, iblis, yang terus bekerja. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 mengatakan bahwa iblis itu terus mendakwa kita, terus-menerus menarik kita supaya kita ingat masa lalu kita, supaya kita dihantui, dibayang-bayangi, diberi beban tentang rasa bersalah. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, Tuhan berjanji bahwa akan ada kelepasan dari kungkungan dosa itu. Tuhan berfirman di sana ketika Tuhan mengatakan firman-Nya kepada iblis dan juga kepada Hawa pada waktu itu serta Adam. Dikatakan di sana bahwa keturunannya, artinya keturunan perempuan itu yang lahir melalui perempuan, akan meremukkan kepalamu, menghancurkan kepalamu. Lalu kemudian keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Berarti bicara tentang karya Kristus di kayu salib yang akan menghancurkan kuasa si jahat. Tapi iblis masih ada dan mengganggu kita, menghadirkan rasa bersalah, bayang-bayang dan memori dosa kita di masa lalu sehingga kita tidak berani untuk menghadap Tuhan, merasa tidak layak. Oh, aku tidak layak karena aku sudah berdosa. Oh, aku manusia yang paling kotor, paling hina. Aku tidak berani lagi menghadap tahta Allah. Tapi firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, mari kita dengan seluruh keberanian kita. Karena sudah ada kasih karunia, pengorbanan Kristus, bahkan kuasa kebangkitannya yang bukan hanya mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita percaya, tetapi juga memberikan kita keberanian membebaskan kita dari segala rasa bersalah kita. Bukankah ini kasih karunia? Oleh karena itu, ketika kita sudah diampuni Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, beribadah, mendekat, bahkan terus mendekatkan diri. Tuhan mengampuni kita. Dan firman Tuhan katakan membuang dosa kita sejauh timur dari barat ke tubir laut. Maksudnya adalah Tuhan mengampuni kita, kita disambut sebagai anak-anaknya. Jangan biarkan rasa bersalah mengintimidasi kita. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Firman-Mu mengajarkan bahwa kasih Kristus luar biasa. Kuasa kebangkitan bukan hanya mematahkan kuasa dosa dan iblis, tetapi juga membebaskan kami dari rasa bersalah. Sehingga kami bisa melangkah dengan iman dan kegairahan baru karena kami orang-orang yang diampuni. Berkat dan anugerah-Mu atas jemaat semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.